Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Putra Bagus Pramuja, NRP 039 dari kelas 3 D3 Elektronik KP. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 mekanik pada stasiun boiler di PT Indonesia Power Unit Semarang. Latar belakang: di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai kecelakaan kerja pada boiler, di mana kebanyakan kasus yang terjadi disebabkan dari perusahaan kecil. Namun perusahaan besar pun juga turut menyumbang kasus kecelakaan yang disebabkan oleh boiler. Kasus ledakan yang pernah terjadi di perusahaan kecil dikutip dari Fatoni, di antaranya pabrik kerupuk Kaliwates Jember pada tahun 2001, yakni menewaskan 4 orang, dan pabrik tahu di Taman Sidoarjo Januari 2005 menewaskan 2 orang. Kasus kebocoran lubang yang dilalui orang dan kegagalan sensor api di PT Java Comfort Indonesia atau PT Java ini di Gedangan, di mana Undang-Undang UAP tahun 1930 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja bahwa perusahaan yang menggunakan boiler wajib menyelenggarakan program K3 agar dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang akan timbul. Perusahaan memerlukan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang pekerjaannya. Tindakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan manajemen risiko. Salah satu komponen dari manajemen risiko adalah risk assessment. Tahapan risk assessment adalah identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan penilaian risiko sisa. Kemudian pada PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang merupakan salah satu perusahaan pembangkit listrik di Indonesia. PT Indonesia Power Unit Pembangkit Semarang ini mempunyai 3 jenis pembangkit, yaitu PLTU, PLTG, dan PLTGU dengan total kapasitas 1469. Pada proses produksi pembangkit listrik PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang, boiler merupakan salah satu mesin yang penting. Kasus yang pernah dialami pada PT Indonesia Power Unit yakni kerusakan pada pipa karena korosi yang menyebabkan kebocoran pada pipa. Kasus tersebut dapat menjadi kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu mengetahui risiko apa saja yang dapat ditimbulkan dari proses pengoperasian boiler, dengan cara melakukan tindakan identifikasi bahaya pada proses pengoperasian boiler dan dilakukan penilaian risiko untuk mengetahui tingkat risiko dari bahaya yang telah teridentifikasi. Setelah melakukan penilaian risiko, maka risiko tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Tujuan dan manfaat: pertama, tujuan melakukan untuk mengetahui risk assessment pada kecelakaan kerja pengoperasian boiler di PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang. Kemudian untuk mengetahui peraturan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada pengoperasian motor boiler. Selanjutnya yakni mengetahui risiko bahaya dari pengoperasian mesin boiler sehingga dapat mencegah dan menanggulangi bahaya dari risiko tersebut dengan menggunakan beberapa metode. Batasan masalah yakni penelitian ini dilakukan pada operator produksi PT Indonesia Power Unit ini. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang akan dibahas hanya tentang K3 di ruang boiler, baik itu mengenai pengoperasiannya maupun pekerjaan-pekerjaan lain di ruang boiler. Konsep dasar: pada dasarnya, boiler merupakan alat yang berfungsi untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut biasanya akan digunakan sebagai penggerak atau untuk keperluan proses produksi. Selanjutnya, dalam suatu pabrik, bagi perusahaan atau pabrik yang menggunakan boiler dalam proses produksinya dan bagi tenaga kerja yang bekerja di ruang boiler, sangat penting untuk mengetahui peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja K3 dan teori mengenai K3 yang berhubungan dengan boiler guna mencegah kecelakaan kerja. Peraturan-peraturan K3, di mana pada peraturan pengoperasian mesin boiler yakni Undang-Undang UAP tahun 1930, Peraturan UAP tahun 1930, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 1982 tentang bencana tekanan. Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap. Kemudian
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 37 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja bencana tekanan dan tangka timbun. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 38 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat, tenaga, dan produksi. Ketika di ruang boiler terdiri dari 4, yakni superheater, economizer, furnace, dan steam drum, di mana superheater merupakan bersangkutan dengan kondisi temperatur uap dan pengaman temperatur metal. Pengamanan superheater diantaranya adalah main steam, temperatur harus selalu dikontrol. Kondisi pembakaran harus balance, firing diatur sesuai formasinya, termokouple keluar superheater harus dimonitor, dan suhu gas yang masuk daerah superheater harus dibatasi selama startup sampai kondisi unit normal operasi. Steam drum merupakan suatu kondisi normal di mana operasi tekanan di drum, level drum, serta kualitas air harus selalu dikontrol. Economizer perlu diamankan dari terbentuknya penguapan feedwater di dalam pipa, karena uap yang terjebak di dalamnya dapat menimbulkan water hammer, thermal shock, dan dapat menimbulkan fluktuasi kontrol drum level. Furnace merupakan berhubungan dengan masalah tekanan uap, di mana temperatur uap dan temperatur ruang bakar yang sangat tinggi. Faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian adalah tekanan operasi boiler dan operasi boiler balance firing. Ketika di ruang boiler, untuk pakaiannya, untuk perlengkapan ketiganya yakni terdiri dari safety helmet, safety shoes, alat pelindung telinga, alat pelindung mata, alat pelindung tangan, pelindung pakaian, dan alat pelindung pernafasan. Data pendukung. Dari data di samping ini menunjukkan bahwa ada beberapa kemungkinan resiko kerja di ruang boiler. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa ada 9 jenis pekerjaan dalam pengoperasian boiler yang dapat menimbulkan beberapa kemungkinan resiko bagi tenaga kerja, mulai dari yang ringan berupa cedera kecil hingga terkena ledakan yang bisa mengakibatkan korban terluka bakar bahkan sampai meninggal dunia. Kemudian pada data di samping ini merupakan data di mana di Indonesia sudah terjadi ledakan boiler kurang lebih sebanyak 19 kasus yang menyebabkan tenaga kerja menjadi korban dan perusahaan atau pabrik mengalami kerugian yang cukup besar. Dari korban-korban tersebut ada yang hanya luka bakar ringan, ada luka bakar berat, bahkan tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Berdasarkan kasus ledakan yang pernah terjadi di Indonesia ini, penyebab ledakan boiler bisa karena kegagalan kinerja mesin, kelalaian petugas, dan peralatan yang digunakan tidak standar industri. Oleh karena itu, standar K3 merupakan hal yang mutlak dibutuhkan dalam dunia industri untuk menghindari kecelakaan kerja atau mengurangi resiko kecelakaan kerja. Peralatan yang digunakan harus berupa peralatan-peralatan yang standar industri untuk mencegah kegagalan mesin. Selain itu, APD yang lengkap dan standar juga sangat perlu untuk menghindari kecelakaan kerja atau meminimalkan resiko dari kecelakaan kerja yang terjadi. Untuk kesimpulan, pertama, boiler merupakan alat yang berfungsi untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut biasanya akan digunakan sebagai penggerak atau keperluan proses produksi selanjutnya dalam suatu pabrik. Kemudian ada beberapa peraturan ketiga yang berhubungan dengan boiler, diantaranya UU tahun 1930, UU 1 tahun 1930, UU nomor 1 tahun 1970, Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 1982, Permaker nomor 1 tahun 1988, Permenaker nomor 37 tahun 2016, dan Permenaker nomor 38 tahun 2016. Kemudian yang ketiga, usaha yang dilakukan untuk mendukung di ruang boiler antara lain perusahaan atau pabrik harus menggunakan komponen mesin boiler yang standar industri, serta melakukan pengecekan secara berkala atau memonitoring terhadap beberapa bagian boiler yang memerlukan perhatian khusus, seperti economizer, furnace, steam drum, dan superheater. Dan penggunaan APD yang lengkap seperti safety helmet, safety shoes, sarung tangan, respirator atau masker, baju pelindung air plug, dan kacamata. Kemudian yang terakhir, identifikasi kemungkinan risiko pada pengoperasian boiler dapat dilakukan dengan melakukan perincian kegiatan dalam pengoperasian boiler. Kemudian menganalisa apa kemungkinan risiko dari setiap kegiatan tersebut.
Terima kasih atas waktunya. Saya Alex Putra, mohon izin untuk selesai. Terima kasih.